Beberapa waktu ini saya merenungkan apa yang ada dalam tema yang kita renungkan malam ini. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dari Injil Matius bab 9 ayat 36 ini. Karena apa? Di sana sini dalam beberapa kesempatan juga di dalam kelompok pelayanan kami mendengar cukup banyak, cukup sering ada orang itu sendiri atau keluarganya, kenalan, temannya yang menderita sakit penyakit yang kronis. Lebih-lebih kalau itu menyangkut sakit seperti tumor, seperti kanker, seolah-olah kemudian kalau sudah cancer, seolah-olah semua tinggal menunggu waktu. Itu yang sering terjadi. Segala pengobatan tentunya selalu diupayakan, tetapi kadang-kadang ada satu teman yang begitu ketahuan cancer, sudah cukup lama diobati, mungkin oke, berjalan. Tetapi satu ketika karena ada masalah dengan tulang perlu dioperasi, dipikir bahwa sel-sel itu sudah lenyap, tapi setelah dioperasi ternyata kemudian malah kanker yang diduga sudah bersih itu tetapi malah akhirnya menjalar ke seluruh tubuh. Dan sampai akhirnya dia harus berpulang. Ada banyak sekali kasus seperti itu. Jadi kemudian saya pikir-pikir, kalau saya bisa kasihan ketika mendengar teman, kenalan, atau siapa saja yang mengalami kanker, atau mengalami tumor, mengalami sakit penyakit. Kalau saya bisa kasihan, apalagi Tuhan. Demikian juga dengan segala penderitaan, sakit penyakit, masalah-masalah kehidupan. Kalau kita mungkin mendengar teman atau siapa saja, keluarga, orang dekat, kenalan yang mungkin curhat kepada kita, dan kita merasa begitu beratnya, kita merasa tergerak oleh belas kasihan. Satu hal yang perlu kita percaya, bahwa ketika kita sebagai manusia bisa tergerak oleh belas kasihan, kita boleh kasihan akan penderitaan sesama kita. Maka jangan lupa, Allah kita yang hidup, Yesus Tuhan kita yang punya hati ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia juga mau kasihan pada kita. Demikian juga, di tengah segala masalah, di tengah segala badai kehidupan, dalam Injil melukiskan begitu indahnya ketika kemudian para murid menyeberangi danau Galilea, dan kemudian Yesus ada dalam perahu itu. Yesus tidur di dalam perahu itu. Tetapi kemudian ada angin ribut yang luar biasa, badai yang luar biasa. Para murid ini, mereka bukan main-main punya pengalaman. Karena mereka adalah sebagian juga adalah nelayan-nelayan yang biasa berlayar untuk di Danau Galilea itu. Jadi mereka dengan segala kemampuan, pengalaman mereka untuk berlayar itu, tetapi ketika menghadapi angin ribut, badai itu, mereka juga mengalami ketakutan. Dan kemudian di tengah segala ketakutan itu, walaupun mereka sudah berusaha dengan keterampilan mereka untuk, karena mereka para nelayan untuk boleh supaya perahu ini juga dapat tetap berlayar dengan baik. Mereka ingat, ada Yesus, tapi kenapa Yesus ini tidur? Kenapa Yesus ini tidur? Guru, tidak pedulikah kamu kalau kami ini binasa? Akhirnya kemudian Yesus terbangun. Yesus hanya mengatakan, hai kamu yang kurang percaya. Dan kepada angin ribut itu Yesus katakan apa? Diam, tenanglah. Dan angin ribut itu diredakan. Satu hal yang perlu kita ingat dari Injil yang baru saja saya ceritakan, kita renungkan ini. Mungkin saat ini kita seperti para murid, kita mengalami
badai kehidupan, mengalami angin ribut. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat selalu, walaupun seolah-olah Tuhan Yesus diam bahkan tidur, tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak sendirian. Yesus ada dalam satu perahu dengan kita. Itu yang perlu kita ingat. Walau seolah-olah dia diam, seolah-olah dia tidur, Tuhan Yesus ada dalam satu perahu dengan kita. Hanya Yesus andalan kita. Hanya Yesus kekuatan kita. Karena itu kita mau berharap hanya kepada Dia. Karena itu bahwa saat ini, ketika kita berdoa bersama ini, bahwa segala masalah, beban-beban hidup, angin ribut yang mungkin Anda alami saat ini, juga segala sakit penyakit Anda, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, pandanglah kerinduan setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang hadir. Jamalah mereka Tuhan. Mereka yang berbeban berat, angkatlah segala beban-beban mereka. Berikan jalan keluar, jalan penyelesaian yang terbaik di balik segala masalah mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka dari segala gangguan dan sakit penyakit mereka. Mereka yang terpuruk Tuhan akibat sakit, biarlah Engkau beri kekuatan batin, Kau berikan iman, harapan, dan kasih dalam hati mereka. Kau berikan penghiburan dan kekuatan. Juga kami berdoa Tuhan secara khusus untuk mereka yang hadir, yang saat ini juga mengalami sakit penyakit kronis, khususnya juga mengalami sakit kanker, sakit tumor. Saat ini datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melenyapkan segala benjolan, segala kista, segala tumor dan kanker yang mereka alami ini. Jamah dengan kuasa penyembuhan-Mu Tuhan. Jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lenyapkanlah sel-sel tumor, sel-sel kanker. Lenyapkanlah kista, segala gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh mereka. Segala sel-sel yang mengganggu. Saat ini lenyapkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Syikiara layara nama syikiara layama syikiara nama yaras. Mari kita berdoa bagi Anda yang hadir, yang saat ini juga mengalami sakit penyakit, khususnya sakit penyakit yang kronis, kanker, tumor, miom, dan sebagainya. Saat ini, mari kita berdoa secara khusus. Anda juga harus berdoa dan mohon pada Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Nya, supaya menjamah menyembuhkan Anda, melenyapkan sel-sel kanker dan tumor yang mengganggu. Jamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Jamah saat ini dengan kuasa-Mu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, lenyapkan segala gangguan sel-sel yang mengganggu, tumor, kanker, miom, dan kista, dan semuanya Tuhan. Lenyapkan saat ini dengan kuasa-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Syikiara layamas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala gangguan sakit penyakit, sel-sel yang tumbuh mengganggu, yaitu sel kanker, sel tumor, miom, kista, dan segala sesuatu yang mengganggu, saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lenyaplah dan sembuhlah untuk seterusnya. Terima kasih Yesus. Sikiala yara nama yaras, sikara nama yaras, yara nama sikara nama yaras. Engkaulah sang penyembuh Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Seperti Kau nyatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Biarlah kami saat ini datang kepadamu dengan iman yang hidup, dengan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan kami percaya Engkau yang baik, Engkau yang penuh kasih, Engkau juga sanggup melakukan penyembuhan-penyembuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuh